kembali lagi bersama podcast Cilba. Bersama saya Naila Hirudisa sebagai host dan rekan-rekan saya Sally, Ayunda, Sukma. Nah, di sini kita akan membahas tentang jebakan hutang Cina. Dalam 10 tahun terakhir, Cina terus menggenjot program pembiayaan Belt and Road Initiative kepada negara-negara berkembang. Tercatat, pendanaan infrastruktur internasional ala Beijing ini masih terus menjadi lirikan negara-negara berkembang. Sekarang, banyak peminjam mengalami kesulitan membayar utang proyek infrastruktur mereka ke Beijing. Pada 2010, hanya 5% dari portofolio pinjaman luar negeri Cina yang mendukung peminjam dalam kesulitan keuangan. Menurut kalian, apakah benar Indonesia memiliki hutang ke negara Cina? Pada saat pengetahuan saya yang terakhir diupdate pada Januari 2022, Indonesia memang memiliki hutang kepada Tiongkok. Ini adalah hal yang umum dalam hubungan ekonomi antara negara-negara, di mana satu negara dapat memberikan pinjaman kepada negara lain. Hutang ini dapat berupa hutang luar negeri yang diberikan oleh pemerintah atau entitas keuangan Tiongkok kepada pemerintah atau entitas keuangan Indonesia. Ya, Indonesia memiliki hutang ke negara kepada Tiongkok. Ini adalah hal yang terjadi di tingkat internasional di mana negara-negara menjalin hubungan ekonomi, termasuk pinjaman dan investasi dengan negara-negara lain, termasuk Tiongkok. Hutang negara ini bisa berasal dari pinjaman bilateral, multilateral, atau melalui lembaga keuangan internasional. Pada pengetahuan saya, hingga tahun 2022, Indonesia memiliki beberapa hutang kepada Cina, seperti banyak negara lainnya. Ini termasuk pinjaman untuk proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan. Namun, penting untuk diingat bahwa informasi terkait hutang negara bisa berubah seiring waktu, dan saya tidak memiliki data terbaru setelah tahun 2022. Penting untuk dicatat bahwa pentingnya pengelolaan utang yang baik agar negara tetap dapat memenuhi kewajiban pembayaran dan tidak terjebak dalam beban utang yang berlebih. Negara-negara harus memastikan bahwa pinjaman dan investasi yang diterima memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi perekonomian mereka, serta mempertimbangkan risiko yang terkait dengan hutang tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sesi berikutnya. Menurut kalian, apakah hutang Indonesia sekarang ini masih aman? Saya tidak memiliki pendapat pribadi, tetapi saya dapat memberikan informasi bahwa penilaian apakah hutang Indonesia masih aman atau tidak biasanya merupakan subjek diskusi di kalangan ahli ekonomi dan pemerintah. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai keamanan hutang termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi, rasio hutang terhadap PDB, kemampuan pemerintah untuk membayar bunga atau pokok hutang, serta penggunaan dana hasil pinjaman tersebut. Sebagian kecerdasan buatan, saya tidak memiliki opini pribadi. Namun, keamanan suatu utang bisa bergantung pada beberapa faktor seperti utang terhadap PDB, kebijakan fiskal, rasio pertumbuhan ekonomi, dan penggunaan utang tersebut untuk proyek produktif. Penilaian keamanan utang Indonesia sebaiknya dilakukan oleh para ahli ekonomi dan berbagai lembaga terkait berdasarkan analisis terkini. Saya tidak memiliki pendapat pribadi. Keamanan utang Indonesia adalah suatu hal yang kompleks dan memerlukan analisis dari para ahli ekonomi dan kebijakan. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain rasio utang terhadap produk domestik bruto, PDB, kebijakan fiskal, perkembangan ekonomi global, dan lainnya. Anda mungkin ingin mencari pandangan dari para ahli ekonomi atau pemerintah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi utang Indonesia. Penting untuk mengikuti perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang situasi utang Indonesia. Dalam hal ini, Anda dapat merujuk kepada berita ekonomi terkini dan analisis dari sumber-sumber terpercaya. Oke, kita akhiri podcast hari ini. Senang berbincang-bincang dengan kalian semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.